Dari pagi sampai sore cuma istirahat isoma saja 1 jam. Kira-kira meledos nggak ya? Meledos kan? Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Karota dalam Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Karota akan membahas salah satu, bukan materi sih, tapi salah satu kegiatan dalam kepramukaan. Apalagi kalau bukan ice breaking. Jadi teman-teman, biasanya ice breaking ini digunakan bukan hanya saja ketika kegiatan pramuka saja loh teman-teman. Jadi kayaknya teman-teman wajib menyimak materi ini karena ini sangat penting. Yuk kita simak. Yuk. Ice breaking itu apa sih Karota? Ice breaking adalah sebuah kegiatan untuk memecah kebuntuan atau untuk mencairkan suasana. Nah, biasanya digunakan agar suasana lebih rileks dan tidak kaku. Jika peserta merasa rileks, materi yang disampaikan pun akan lebih mudah untuk diserap seperti itu. Biasanya ice breaking ini digunakan sebelum kegiatan, contohnya meeting, seminar, outbound, terus pertemuan, dan yang pastinya kegiatan pramuka. Sedikit Karota sharing di sini, ice breaking ini teman-teman, bener-bener dia istilah kerennya tuh selingan gitu loh, intermezzo. Karena kalau misalnya kita mengikuti sebuah kegiatan materi terus dari awal sampai akhir, misalnya pendadaran atau diklat gitu ya, pendidikan dan latihan kayak gitu, dari pagi sampai sore cuma istirahat isoma saja 1 jam. Kira-kira meledos nggak ya? Meledos kan? Jadi kayak udah nggak bisa mikir, yang disampaikan pemateri itu nggak bisa masuk. Itulah sebabnya jika teman-teman suatu saat menjadi seorang pemateri misalnya, teman-teman benar-benar harus setidaknya menguasai 1 atau 2 ice breaking gitu loh. Nah, ice breaking ini bisa berupa banyak hal. Mari kita simak selanjutnya. Ini ada bentuk ice breaking. Jadi ada candaan, ada roasting, dan games. Nah, candaan di sini tuh ya kita ngasih kayak guyonan gitu. Sebelumnya kita harus pastikan dulu nih pesertanya tuh kayak mana. Apakah anak-anak, apakah remaja, atau dewasa, atau mungkin bakal lanjut usia. Jadi kita benar-benar harus memperhatikan candaan kita dengan suasana atau kondisi daripada peserta itu. Usia, jenis kelamin itu mempengaruhi ya teman-teman. Jadi usahakan teman-teman memahami itu terlebih dahulu. Nah, ini selanjutnya adalah roasting. Roasting ini teman-teman itu hanya boleh dilakukan oleh profesional, karena candaan ini kan tertujukan pada seseorang atau suatu kelompok gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kurang profesional, sebaiknya hindari ice breaking bentuk roasting ini. Jadi sebaiknya ganti yang lainnya. Dan yang paling mudah ini adalah games, teman-teman. Nah, games di sini bisa senam, bisa sekedar tepuk, atau mungkin permainan-permainan ringan yang hanya membutuhkan tepuk-tepuk atau gerak kaki dan nyanyi-nyanyi seperti itu. Jadi tidak membutuhkan alat yang rumit atau muluk gitu. Jadi kalau bisa peserta maupun pemateri sama-sama tidak membutuhkan alat yang sangat kompleks seperti itu. Ini yang membedakan ice breaking dengan kegiatan yang lainnya kayak outbound dan lain sebagainya gitu. Kalau outbound itu lebih kompleks ya kegiatannya. Lanjut, ini merupakan catatan penting ketika melakukan ice breaking teman-teman. Yang pertama, tugas utama melakukan ice breaking adalah mencairkan suasana. Jadi kalau misalnya suasana sudah cair, alangkah lebih baiknya ice breakingnya disudahi. Jadi jangan berkelanjutan, maksimal ya 5-10 menit cukup gitu, gak usah terlalu lama gitu, karena sesuatu yang berlebihan juga nggak baik ya. Yang penting peserta itu bisa menikmati ice breaking dari kita, itu udah lebih daripada cukup. Selanjutnya di sini adalah citra kita harus terjaga. Jadi kalaupun guyonan itu kita tetap harus menjaga harga diri kita, teman-teman. Nggak boleh menjatuhkan harga diri kita. Itu yang menjadi catatan. Biar apa? Biar peserta tuh respect dengan kita. Karena kembali lagi biasanya ice breaking itu diberikan oleh pemateri gitu, ataupun asisten materi gitu kan. Oke, selanjutnya persiapan. Walaupun ice breaking ini hanya memerlukan
alat kayak nggak terlalu butuh alat sih ya kalau ice breaking itu karena kan kegiatannya cuma tepu-tepu, kalau gitu nyanyi, kalau nggak permainan ringan gitu kan, jadi nggak terlalu banyak. Cuman ya persiapan di sini kita harus tahu jumlahnya, kira-kira yang cocok apa ya permainannya. Terus kalau usia kayak gini tuh kayak apa ya baiknya, seperti itu. Nah di sini Kak Rota punya next contoh ice breaking bagi pemula. Nih Kak Rota kasih salah satu contohnya. Di sini ada perang-perangan. Kak Rota itu ice breaking atau apa kok perang-perangan? Jadi gini teman-teman, nanti misalnya Kak Rota pemateri ya, jadi Kak Rota akan menyampaikan ice breaking. Begini contohnya. Oke Bapak Ibu sekalian, Kak Rota punya salah satu permainan namanya perang-perangan. Jadi instruksinya adalah silakan ketika saya bilang door, Bapak Ibu sekalian silakan menjawabnya door sambil menunjuk apa namanya ini, membentuk pistol kayak gini ya. Saya bilang door juga, ya kan? Nah kalau Kak Rota bilang bom, Bapak Ibu sekalian bilang gitu kan. Ekspresi kita kalau kena bom itu gimana sih gitu kan. Jadi kalau ke bom kan biasanya gitu, kesakitan kayak gitu kan. Seperti itu ya reaksi Bapak Ibu sekalian. Nah kalau misalnya Kak Rota bilang dodornya kan banyak ya. Nanti Bapak Ibu silakan menghindari tembakan dengan bilang gak kena, gak kena, gak kena, gak kena gitu. Ya Bapak Ibu, tak ulangi lagi ya. Jadi kalau misalnya Kak Rota bilang door, Bapak Ibu bilang door. Kalau Kak Rota bilang bom, Bapak Ibu terkapar kayak gini. Gitu. Aduh, ternyata jauh jaraknya. Terus kalau misalnya Kak Rota bilang door, Bapak Ibu sekalian menghindar sambil ngomong gak kena, gak kena, gak kena gitu ya. Siap Bapak Ibu? Nah, kalau sudah demikian baru teman-teman random nih memberikan perintah. Bisa door, pasti dijawabkan door gitu. Door gitu kan. Bom, bom, gitu. Pertama gitu dulu. Pertama urut dulu teman-teman biar nggak bingung sambil mengingat instruksi kayak gitu. Dar gitu langsung. Gak kena kayak gitu. Nah kalau sudah kayaknya udah lancar nih, dua kali diulang cukup kali ya. Habis itu random teman-teman, langsung bom, gak kena, door, gak kena. Jadi kayak random aja perintahnya gitu. Nah setelah selesai itu pasti Bapak Ibu sekalian yang menjadi peserta ice breaking itu pasti langsung ketawa ngakak banget, apalagi ngeliat tingkah temen kanan kirinya yang kayak dia salah-salah karena nggak memperhatikan instruksi ya kan. Di situ akan ketawa, jadi suasana sudah cair. Nah setelah itu teman-teman, kita sebagai pemateri alangkah lebih baiknya menjelaskan filosofi permainan tersebut. Di sini kebetulan untuk permainan perang-perang itu ada filosofinya teman-teman. Biasanya Kak Rota pakai ice breaking perang-perangan ini ketika Kak Rota mengisi LDK atau latihan dasar kepemimpinan. Di situ karena sesuai banget teman-teman. Jadi filosofinya door. Jadi maksudnya itu ketika door di sini adalah perintah ya. Perintah, dia jawabnya oke deh tak turutin. Diturutin doang. Ya kan? Diturutin doang teman-teman. Kamu angkat meja dong. Ya udah diangkat mejanya kayak gitu. Terus nih ada lagi yang bom, ya kan? Kalau bom ini gitu kan. Itu jadi kayak pasrah banget tuh. Ya udahlah gitu. Nah, terus kalau yang itu tadi kan nggak kena. Jadi kalau dikasih perintah tuh dia kayak mengelak. Tak angkat meja ini dong gitu. Jangan aku lah, dia aja lah, dia lu dari tadi dia udah datangnya terlambat, dia aja aku udah datang pagi, dia belum kerja apa-apa. Nah itu dia sekitar arti dari ice breaking perang-perangan. Jadi kalau bisa kita memberikan permainan ada maknanya, jadi biar nggak iya pasti kayak gitu lah Bapak Ibu sekalian pesertanya. Oke, selanjutnya di sini ada ice breaking 369, tepuk tangan. Nah, ini permainannya kan pasti ada, setiap kegiatan tuh pasti ada barisan ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman silakan menyampaikan instruksinya demikian.
Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi ini kan kita bersaf ya, tolong dong dirapikan barisannya karena permainan kali ini memerlukan barisan yang sangat rapi, gitu pertamanya. Terus selanjutnya gini, jadi ini permainan 369 tepuk tangan. Jadi nanti akan saya tunjuk mulai dari siapa, berhitung Bapak Ibu urut 1 sampai selanjutnya ya kan. Nah khusus untuk angka 3, 6, dan 9 itu harus diganti dengan tepuk tangan dan tidak usah menyebutkan angkanya gitu. Contoh Bapak Ibu sekalian, misalnya gini, kamu mulai dari kamu misalnya, berarti dari si Bapak Ibu ini geser gitu. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Nah, jadi setiap kelipatan 3 itu diganti tepuk, jadi tidak boleh disebutkan. Jadi pernah tuh karena gak konsentrasi habis misalnya 1, 2, 3. Nah, itu kan berarti dia salah kan? Nah, itu langsung disuruh maju, terus dikasih hukuman mungkin nyanyi atau joget bareng gitu kalau udah banyak yang berbuat salah gitu kan. Nah, itu permainan 3, 6, 9 tepuk tangan. Oke, selanjutnya ada Marina menari di atas menara. Ini kayaknya biasa banget ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Nah, ini beda. Kali ini biar lebih apa ya? Lebih inovasi kayaknya ya. Kita ganti liriknya tetap Marina menari di atas menara, tapi nadanya kita pakai nada lagu Cucak Rawo. Gimana tuh Kak? Jatuhnya gini. Tapi harus pakai gerakan Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya gini Kak Rota, praktekkan dulu ya. Gini. Kalau Marina begini, menari begini, di atas menara begini. Nah, coba kita nyanyikan. Marina menari di menara, di menara Marina menari. Menari, 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 di atas menara menari. Seperti itu diulang semakin cepat. Marina menari Marina menari di menara Marina menari. Menari, 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 di atas menara menari. Seperti itu. Itu semakin cepat dijamin banyak yang salah, banyak yang ketawa ketiwi. Seperti itu teman-teman. Nah, sekian materi ice breaking pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari Kak Rota. Apabila kalian menyukai video kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sekian. Bye!